Oke teman-teman, tadi kita dari dum itu yang panas luar biasa, terus kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu sortir Pak ya. Nah, sekarang saya sama Pak Fajar ini yang punya ini kopi Gurilang, kemudian Pak Marsono tadi sama ibu-ibu yang lagi sortir. Nah ini jadi teman-teman bisa lihat langsung prosesnya bagaimana ibu-ibu di sini itu bisa. Tadi satu-satu nih Pak ya? Iya, satu-satu. Pak Marsono, Ya. ini dari sana, Iya. terus dibawa ke sini. Dari sana dihaler dulu. Oh, haler dulu. Haler itu apa maknanya Pak? Haler itu mesin itu memisah cangkang. Oh, berarti nggak manual Pak ya? Iya, enggak. Oh, jadi kan kering ya? Iya. Terus dikuliti pakai mesin. Terus di sini di disortir ya. Defect. Itu proses dari sana sampai sini tuh berapa hari Pak biasanya Pak? Ya Proses. tergantung cuaca. jemurannya, proses pasca panennya itu apa kan, karena proses itu ada natural, ada full wash, ada yang honey. Kalau kita bikin natural di penjemuran aja sampai 1 bulan. Ini ada berapa pekerja Pak di sini yang ibu-ibu ini? Ini biasanya kami di sini ada 15 orang, tapi ini karena COVID-19. Oh iya, tadi jadi menarik Pak. pengurangan karyawan. Iya. Sehingga di sini yang setiap hari hanya 6 orang, biasanya sampai 15 orang. Ya tadi kan ngobrol COVID Pak. Saya nggak tahu apa hubungan COVID sama kopi ini Pak. Hubungannya sebenarnya tidak erat, tapi berimbas. Gimana Pak? Luar Diceritain, biasa Pak. ya. Kalau dulu sebelum COVID di tahun 2019 kita proses kopi hampir 70 ton. Tapi karena adanya wabah ini, COVID, di tahun 2020 ini kita proses hanya sekitar 15 ton. Itu karena kopi di petani banyak yang main rontok atau petik rasutan, campuran, langsung dijual ke tengkulak, yang tujuannya mereka mendapat kopi atau mendapat uang itu instan, langsung dapat banyak dengan sekali petik. Disebabkan mereka yang biasa bekerja di Jakarta atau di PT-PT manapun di kota-kota atau di kuli bangunan itu rata-rata di rumah kan, sehingga kan butuh uang untuk makan. Makan dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari lah istilahnya. Dari mana kita dapat ya otomatis yang ada. Nah, kopi itu di sini yang sudah terbiasa petik merah sekarang dirontok dengan tujuan sekali dapat uang banyak untuk kebutuhan kayak gitu. Sebelum COVID itu biasanya kopi itu matang merah, di pohon. Iya. Baru dipetik. Kalau kita petik merah kan dapat uangnya nipil lah, boleh kan? Nipil bahasa sininya itu, tidak langsung dapat banyak karena untuk nunggu merah paling tidak 1 minggu petik sekali, 1 minggu lagi baru petik. Misalkan satu hamparan 1 ton itu bisa 3 bulan sampai 4 bulan jangka waktu pemetikan. Tapi kalau kita butuh uang langsung kan sekali petik paling 3 hari selesai dapat uang ke tengkulak walaupun dengan harga murah. Yang kedua, memang mereka anggota atau petani di sini ini ada keraguan di sini nampung lagi apa enggak. Karena keuangan di sini kan banyak barang di tahun 2019 yang belum laku. Kita memang tipis modal untuk membeli kopi di tingkat petani, sehingga memang ya kami seadanya yang setor ke sini, yang mereka mungkin punya uang cadangan ya masih tetap dipetik merah untuk diolah di pengolahan ini. Nah, itu hubungannya COVID itu ya. Jadi banyak warga Gunung Sari yang semula di Jakarta pulang untuk menyambung hidup. Adanya kopi ya petik dijual. Ya, dan itu ada tengkulak dengan harga 2.500 sampai paling mahal 5.000, itu sudah luar biasa rontokan. Padahal kita kalau petik merah kan minimal 5.000 sampai 7.000, bahkan ada yang sampai 8.000 per kilo. Tapi kan dengan cara waktunya lama, kita sekali petik paling 50 kilo bahkan 10 sampai 20 kilo sekali petik karena nunggu merah semua. Tapi karena COVID mereka butuh banyak, sekali petik 1 kintal atau bahkan 1 ton dijual langsung dapat duit banyak. Ini betul sudah 4 bulanan ya Pak?
setelah Ya, pas ada kita COVID itu? mulai bulan 2 loh nggak salah. Februari Maret itu Iya, ya. bulan 2 sampai imbasnya sampai bulan Juli Nah, kemarin. ini udah mulai normal. Nah, mulai agak normal, kafe-kafe kecil sudah ada yang buka, ya. Tapi yang untuk pengiriman jumlah besar ke kota-kota besar sekarang masih terhambat itu COVID. Biasanya kota mana aja Pak yang ke Kita Jakarta? sudah banyak ngirim yang kontinu itu di Jogja ada, Semarang sama Jakarta. Itu mereka sampai sekarang belum mulai narik. Oh, Baru datang ke sini, Pak ada stok apa tidak? Kebutuhan mereka pun sampai sekarang saya tanya untuk tahun ini berapa, belum ada jawaban yang pasti. Nah, memang kita jadi ragu-ragu untuk produksi, main stok aja lah, main aman, sedangkan kita modal kan dari bank setiap bulan harus ditutup. Nah itu yang jadi permasalahan sampai saat ini, masalah itu pendanaan. ini COVID-nya luar biasa ya. Ya omset menurunnya sampai di atas 60%. Dan imbas paling gampang ini ya pekerja. Iya, di karyawan biasa 15 orang, sekarang paling bekerja 4 sampai 5 orang. Itu pun sukarela dulu. Belum kami bayar. Mereka daripada Biasanya dulunya kalau nggak ada normal harian apa bulanan? ya kalau proses untuk pencucian atau sortir ceri itu biasanya harian. Tapi kalau untuk sortir green bean kita pakai kilo per kilo. Kayak cengkeh dulu ya. Iya, satu-satu. Satu yang baru itu. Oke, teman-teman, ini menarik, bisa belajar juga. Jadi ternyata prosesnya agak rumit dan COVID ini ternyata punya efek luar biasa ke petani kopi. Kalau saya nggak bayangin, kirain nggak ada hubungannya, ternyata ada. Hubungannya luar biasa Mas, terutama di omset. Dan yang paling vital itu kita menentukan sama konsumen, sama yang sudah biasa ngambil dari sini, kuotanya saja tidak bisa menentukan. Yang biasanya 1 bulan 200 kilo Pak, green bean full wash misalkan seperti itu. Saya tanya ke Jakarta, Pak saya belum proses dan saya tidak tahu sampai kapan. Itu yang susah kita Pak. Ini nampung dari berapa petani kopi Pak? Ini, Pak? Kalau anggota tetap ada 86, 86 petani. tapi berimbas ke anggota tidak tetap, mereka hanya memanfaatkan untuk menjual kopi di sini itu sampai 200-an, karena di sini melibatkan 3 desa yang masuk ke sini. Tidak hanya Gunung Sari, ada Jurangmangu, juga ada dari Gambuan, bahkan kami juga menampung dari daerah lain yang mungkin lain kabupaten tapi masih sekitar Gunung Slamet. Gunung Slamet sebelah barat. Itu kan masuknya di Kabupaten Brebes juga ada yang masuk ke sini. Brebes. Kalau Banyumas? Banyumas tidak ada. Kalau Purbalingga? Terus Purbalingga ada. Ada. Nah, tapi untuk Purbalingga kami khusus ambil di Robusta. Robusta. Itu milik perkebunan provinsi yang di daerah Karangreja, itu memang diambil biasa diproses di sini. Berarti ini 200 petani ya Pak ya? Ya, sekitar 200-an petani yang masuk ke sini biasanya. Pak sejak tahun berapa Pak ini? Kami ngolah sejak 2015. 2015. Sejarah kopinya 2015 ya? Iya, dan dulu memang embrio boleh dikatakan untuk pengolahan kopi di wilayah Kabupaten Pemalang di sini. Di sini. Dan setelah tahun 2018 ke sini, mereka kelompok-kelompok tani di Kecamatan Pulau Sari ini banyak yang difasilitasi oleh pemerintah untuk proses kopi seperti di Gurilang sini, sehingga sekarang kalau tidak salah ada 7 produsen kopi di tingkat kelompok di Kecamatan Pulau Sari. Ya. Ya dulu mereka juga belajarnya juga di sini. Oh, berarti ini pionirnya, embrionya Pak ya? Iya, boleh dikatakan embrio. Dulu pun kami proses tidak langsung jadi bahan jadi atau siap seduh bubuk, kami masih bentuk green bean, bahkan bentuk seri kami setor ke daerah Wonosobo Temanggung itu tahun 2006 sampai 2015. Itu saya lihat kelompok tani Karya Harapan pernah juara di tingkat provinsi Pak ya? Iya, itu lomba kita pernah ikut lomba kelompok tani, baik kelembagaan maupun produk unggulan, karena di sini sebagian besar itu budidaya tanaman kopi, sehingga untuk komoditi kopinya untuk kelompok tani juara 3 lomba
Itu Wana Lestari ya, tingkat tahun provinsi Jawa Tengah 2013 dan 2017. Itu titik beratnya di kehutanan. Wana Lestari itu kehutanan, berarti di samping tanaman produktif seperti kopi, perkebunan, juga tanaman kayu-kayuan. Itu untuk kelestarian lingkungan dan sumber air. Ini buat ini nggak Pak, apa namanya, wisata belajar anak-anak sekolah pernah nggak Pak? Ya PKL atau sering. apa? Kalau untuk PKL biasa. Biasa. Untuk kemarin aja dari Istiqlal Soleh, dari Unsur, bahkan dari Undip, Penelitian ke sini? UPS ya biasa ke sini untuk praktek magang dan juga wisata edukasi di tingkat anak-anak dari SD maupun sampai STM atau SLTA. Jadi sejak awal sampai akhir. Iya, betul, di sini Tahu belajar dari budidaya sampai pengolahan pasca panen, bahkan ada yang belajar sampai ke tingkat roasting, seduh dan sebagainya. Di sini ada berapa ini Pak hektar kopi di Gunung Sari? Kalau hamparannya di sini jarang yang monokultur, Mas. Oh, berarti Kita di hanya Padang- untuk tumpang sari Iya. aja ya. Jadi kayak zaman dulu 100 hektaran lah. Kalau wilayah Gunung Sari sendiri sekitar itu, dan ini berarti 2 tahun terakhir ada semacam program dari pemerintah yang bekerja sama dengan pihak kehutanan, itu nanam di bawah tegakan di kaki Gunung Slamet. kalau ini kan berarti desa masih kebunnya sendiri ya? Ini semua rata-rata kebun Kebun sendiri ya, belum yang tegakan Iya, LMDH, LMDH pertani ya, itu belum ya? kerjasama ya. Itu sudah tanaman usia 3 tahun sekarang sudah mulai produksi. Itu sekitar 60 hektar. Iya. Oke Pak Fajar, terima kasih waktunya. Iya. Semoga bermanfaat buat Sama-sama, apa? Mas. Ini biasanya nanti saya share di medsos Pak, di Facebook. Jadi terutama kalau Pemalang Utara kan mungkin kalau penyuka kopi agak paham Iya. Gurilang, tapi yang lainnya kan belum. Makanya saya juga baru kesini, ternyata prosesnya agak rumit, banyak istilah-istilah yang kalau bukan ahli ahli kopi ya, kayaknya memang susah. susah. Jadi saya sarankan kalau pengen belajar tentang bagaimana budidaya kopi sampai kopi itu diminum, bisa langsung ke sini. Iya, Oke, terima kasih sama-sama. Fajar. Yes, ya. Pak Marsono, terima kasih. Ya. Oke.